Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatur Rahma, NIM 2011103010066 dari kelas 02 Ekologi Perairan. Nah, tujuan saya di sini untuk menjelaskan sedikit tentang pengaruh perubahan iklim terhadap produktivitas primer. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan tentang iklim, perubahan iklim, dan produktivitas primer. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang iklim. Nah, iklim ini merupakan kombinasi dari berbagai kondisi cuaca harian atau cuaca yang disebut cuaca rata-rata. Kesimpulannya, pengertian dari iklim ini merupakan cuaca. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca di suatu wilayah, atau biasa sering dikaitkan dengan pemanasan global. Sedangkan pemanasan global mengacu pada fenomena meningkatnya suhu rata-rata global yang di dekat permukaan bumi. Produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk organik. Hanya sebagian kecil energi cahaya yang dapat diserap oleh produsen. Produktivitas primer berbeda pada setiap ekosistem. Yang terbesar terdapat pada ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem hutan bakau. Seluruh bagian organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada organisme autotrof disebut produktivitas primer kotor atau disingkat menjadi PPK. Lebih kurang 20% dari PPK digunakan oleh organisme fotoautotrof untuk respirasi, tumbuh, dan berkembang. Sisa PPK yang baru disimpan dikenal sebagai produktivitas primer bersih atau biasanya disebut dengan PPB. Biomasa organisme autotrof atau produsen diperkirakan mencapai 50% sampai 90% dari seluruh bahan organik hasil fotosintesis. Hal ini menunjukkan simpanan energi kimia yang dapat ditransfer ke tropik selanjutnya melalui hubungan makan dan dimakan dalam ekosistem. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas primer. Faktornya apa saja? Yang pertama ada suhu, cahaya, air, curah hujan, kelembapan, nutrien, tanah, dan yang terakhir herbivora. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan iklim terhadap produktivitas primer yang ada di Laut Jawa. Berikut penjelasannya. Pemanasan global dan perubahan iklim mempengaruhi keseimbangan ekosistem di seluruh dunia, termasuk ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respon ekosistem di Laut Jawa. Karena perubahan suhu berdasarkan skenario intergovernmental Panel on Climate Change atau biasanya disebut dengan IPCC, model yang digunakan adalah model numerik gabungan hidrodinamika dan biogeokimia 3 dimensi yang dikembangkan Koropitan dan Ikeda dengan modifikasi Epley. Data suhu didapatkan dari ASEAN Pacific Data Research Center atau biasanya disebut dengan APDRC untuk suhu historis rata-rata dari 1850 sampai 2005. Dari skenario IPCC RCP 8,5 2050, penelitian ini menganalisis hanya pada satu titik di bagian tengah Laut Jawa untuk mengurangi dampak pengaruh antropogenik dari masukan daratan. Laju pertumbuhan spesifik fitoplankton, laju pemangsaan spesifik zooplankton, dan produktivitas primer hasil skenario RCP 8,5 pada tahun 2050 memiliki nilai 25-27% lebih tinggi dibandingkan dengan skenario historis. Hal tersebut disebabkan kenaikan suhu sebesar 2 derajat Celcius dari 29 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius dan sesuai dengan teori Epley. Teori Epley adalah hasil model dari penelitian ini, memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hashioka dan Yamanaka. Hasil dari Hashioka dan Yamanaka menunjukkan laju pertumbuhan spesifik fitoplankton, laju pemangsaan spesifik zooplankton menurun, sedangkan produktivitas primer meningkat. Sementara pada penelitian ini, semua komponen tersebut mengalami kenaikan. Dari penjelasan saya tadi, jadi kesimpulan yang kita dapatkan, perubahan iklim memang sangat berpengaruh terhadap produktivitas primer, karena produktivitas primer itu merupakan kecepatan untuk mengubah energi matahari. Nah, energi matahari tersebut berkegantungan dengan iklim. Jika iklim berubah-ubah, maka si produsen pada produktivitas primer tersebut akan kesulitan mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk organik. Baik, hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.